Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bapak Ibu membuka browsernya masing-masing. Kemudian ketikkan URL-nya adalah spmi.umi.ac.id. Kemudian tekan enter, maka Bapak Ibu akan disuguhi tampilan kurang lebih seperti ini, di mana Bapak Ibu diminta untuk melakukan penginputan username dan password serta security code by Google. Kemudian ketikkan perintah login. Di sini saya akan mencontohkan untuk prodi ilmu keperawatan S1. Bapak Ibu menginputkan username dan passwordnya. Ingat baik-baik Bapak Ibu, defaultnya adalah kode program studi, yaitu kode program studi yang ada pada ban PT. Kemudian centang security code-nya, kemudian ketikkan login. Oke, ketika Bapak Ibu telah berhasil login ke dalam sistem SPMI-nya, maka akan disuguhi tampilan seperti ini. Bapak Ibu fokus pada dua menu, yaitu menu rencana mutu dan laporan kinerja program studi atau rangkuman evaluasi diri. Yaitu untuk rencana mutu, ketika siklus kita sudah berjalan dengan baik, ini harusnya diisi di awal TS. Dan laporan kinerja program studi atau rangkuman evaluasi diri ini akan diinput atau dilakukan pengisian oleh program studi untuk di akhir TS. Kita klik saja menu rencana mutu. Di sini ada dua pilihan, yang berbasis akreditasi dan berbasis dokumen SPMI. Kalau yang inputan berbasis akreditasi ini adalah sesuai dengan kriteria atau matriks sesuai instrumen akreditasinya Bapak Ibu masing-masing sesuai jenjangnya. Sedangkan kalau yang berbasis dokumen SPMI itu adalah sesuai dengan dokumen SPMI program studinya Bapak Ibu masing-masing. Untuk periode 2020-2021, Bapak Ibu hanya fokus untuk melakukan penginputan pada input rencana mutu SPMI program studi yang berbasis dokumen SPMI-nya program studi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik tombol ini saja. Oke, ketika sudah, kemudian naik ke kanan atas, input periode yaitu 2020, kemudian tekan OK atau yes. Oke, pada saat periode ini atau pada periode 2020-2021 ini yang akan dilakukan audit itu adalah terhadap 9 standar, di mana 5-nya ini adalah standar pendidikan nasional. Ini standar harus ada pada program studinya Bapak Ibu masing-masing. Kemudian 4-nya ini bisa Bapak Ibu ambil dari standar yang sudah ditetapkan universitas atau yang sudah ditetapkan lembaga terkait atau yang sudah ada turunannya pada tingkat UPPS masing-masing. Jadi bisa saja standar penelitian di UPPS A atau di Fakultas A itu berbeda dengan yang ada pada UPPS B ya, atau fakultas yang lain, kurang lebih seperti itu. Namun ketika belum ada, silakan Bapak Ibu bisa mengambil pada tingkat universitas atau lembaga terkait. Dalam hal ini umpamanya penelitian adalah pada LP2S, kemudian pengabdian kepada masyarakat pada LPKN. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan klik add pernyataan. Jadi semua inputan ini diambil dari dokumen atau standar yang sudah Bapak Ibu miliki. Ya kan? Jadi untuk inputan pada rencana mutu ini Bapak Ibu fokus pada dokumen yang dimiliki, di mana yang kita ambil atau yang kita lakukan penginputan itu adalah pada standarnya. Jadi ketika Bapak Ibu membuka dokumen standar yang ada pada program studinya masing-masing, perhatikan tiga kategori utama yang harus Bapak Ibu perhatikan, yaitu adalah di pernyataan isi standarnya, indikator, dan strateginya. Jadi jangan sampai ada satu pernyataan isi standar yang tidak ada indikatornya ataupun tidak ada strategi dalam mencapainya. Jadi ketika jumlah pernyataan isi standarnya ada 5, itu minimal indikatornya atau strateginya itu 5 juga. Tidak baik jika pernyataan isi standarnya 5 namun indikatornya cuma 3 ya kan, kemudian strateginya cuma 2 dan seterusnya. Jadi indikator itu harus
mencerminkan pernyataan isi standar. Jadi indikator itu boleh lebih dari satu, begitu juga dengan strateginya. Tetapi sangat tidak baik atau tidak diperbolehkan ketika ada pernyataan isi standar namun tidak ada indikator ataupun tidak ada strategi dalam mencapainya. Jadi minimal satu pernyataan isi standar, minimal satu indikator, dan minimal satu strategi. Oke, kita kembali ke menu SPMI-nya. Silakan diklik button atau menu tambah pernyataan, kemudian masukkan nomor pernyataan, kemudian isi pernyataannya. Ini diambil dari dokumen SPMI-nya. Di sini saya contohkan umpamanya prodi ilmu keperawatan. Tinggal di copy saja. Ini adalah pernyataan yang pertama, seperti ini. Kemudian di save. Ketika sudah diisi atau dilakukan penginputan untuk nomor pernyataan serta pernyataan isi standarnya, kemudian tekan save, maka akan muncul seperti ini dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan penginputan seperti itu, dilihat dokumen SPMI-nya masing-masing, kemudian dilakukan penginputan pernyataan isinya, indikator dan strateginya. Ini saya contohkan lagi beberapa. Untuk di sini pernyataan yang kedua. Jadi tinggal tambah saja untuk standar kompetensi, ditambah lagi pernyataannya, pernyataan nomor 2. Ya kan, dirapikan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian di save. Kita sudah melakukan penginputan 2, saya tambahkan lagi 1 ini. Oke. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, kalaupun seandainya pernyataannya panjang seperti ini, umpamanya terkait dengan kompetensi yang diambil dari permen ataupun dari asosiasi, maka sebaiknya cukup diambil headernya saja Bapak Ibu untuk penginputan di sistem SPMI online-nya. Kita cukup ngambil sampai di sini saja. Oke. Kemudian nomor 3. Oke, program studi harus melakukan peningkatan mutu kompetensi lulusan secara bertahap berdasarkan KKNI. Nah, ini bisa diberi penjelasan apa sesuai permen, ya kan, atau sesuai apa. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Permen, nah permen berapa disebutkan. Kurang lebih seperti itu, kemudian save. Oke, di sini kita sudah melakukan penginputan untuk pernyataan isi standarnya itu ada 3. Nanti tinggal diteruskan saja untuk pernyataan yang lain untuk pada standar kompetensi lulusan. Kemudian setiap pernyataan isi standar itu harus ada indikator dan strateginya. Jadi ketika Bapak Ibu ingin menambahkan indikator atau strategi, cukup klik ikon yang berwarna merah ini, kemudian tambah indikator dan strategi. Jika Bapak Ibu ingin mengedit, cukup klik menu edit ataupun menghapusnya, klik menu delete. Sekarang kita ingin mencoba untuk menambahkan indikator dan strateginya. Jadi klik tambah indikator dan strategi. Jadi di sini Bapak Ibu ya, untuk satu pernyataan isi standar itu minimal harus ada satu indikator dan harus ada satu strateginya, minimal ya Bapak Ibu, boleh lebih. Jadi kita tinggal cek saja di dokumen SPMI-nya Bapak Ibu. Di sini kita contohkan strateginya apa atau indikatornya apa. Oke, di sini kita contoh ambil saja di sini indikator. Jadi di sini sebaiknya konsisten ya Bapak Ibu. Indikator ini kalaupun seandainya tadi di strateginya pakai penomoran 1, sebaiknya indikatornya juga pakai penomoran 1 dan seterusnya, supaya nanti yang memeriksa atau auditor yang turun ke lapangan itu tidak bingung dalam mencocokkan ini indikator atau ini strateginya dari pernyataan yang mana. Oke, kita contohkan di sini 1. Oke, kita paste di sini. Jadi di sini Bapak Ibu ketika indikatornya lebih dari 1, jadi penomorannya Bapak Ibu bisa tambahkan 1.1, 1.2 dan seterusnya. Jadi ketika auditor membaca dokumennya bahwa sudah paham bahwa ini indikator untuk pernyataan nomor 1. Ada 2 ya kan, jadi 1.1, 1.2 dan seterusnya. Tetapi karena mungkin kalau cuma 1 saja indikatornya ya jadi cukup 1 saja. Merujuk kepada nomor pernyataannya, nomor berapa, kurang lebih seperti itu. Saya contohkan di sini saya sampel seperti Bapak Ibu ya. Kita merujuk ke pernyataan isi yang pertama, saya save. Oke, ketika sudah tersave, maka di sini akan muncul satu menu lagi. Di sini kita masih boleh melakukan pengeditan atau melakukan penghapusan untuk indikator tersebut. Kemudian sekarang kita input lagi strateginya. Kita masuk lagi ke dokumennya. Ini strateginya sebagai contoh. 1, strateginya seperti ini. Kemudian kita save. Jadi ketika sudah Bapak Ibu input atau melakukan penginputan untuk
pernyataan isi standar standar kompetensi, yaitu pernyataan isi standar yang pertama untuk standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu sudah melengkapi indikator dan strateginya, maka bisa kita kembali untuk melakukan penginputan yang lain lagi. Contohnya untuk pernyataan isi standar yang kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Pertama diinputkan dulu pernyataannya, kemudian setelah pernyataannya tampil, ya kan, kemudian kita klik menu tambah indikator dan strategi. Setelah ini sudah diisi semua, Bapak Ibu silakan beralih ke menu LKPS atau rangkuman evaluasi diri. Jadi karena periode ini hanya berfokus pada dokumen SPMI, jadi Bapak Ibu hanya menginputkan yang input rangkuman evaluasi diri atau RED di sini. Nah, karena yang tadi kita input untuk standar kompetensi yang kita contohkan itu 3 pernyataan isinya, maka di sini muncul 3. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua, insya Allah nanti akan terdata di sini semua pernyataan isi standar yang Bapak Ibu sudah input pada menu rencana mutu. Oke, sekarang adalah tahap yang harusnya dilakukan di akhir TS. Di awal TS-nya kita menginputkan pernyataan isi standar, indikator, dan strateginya. Di akhir TS kita menginputkan rangkuman evaluasi dirinya. Kita klikkan di satu menu atau satu pernyataan isi standar dengan indikator yang sudah input, kemudian strategi yang sudah kita input pula. Jadi di sini adalah capaian yang diinput program studi di akhir TS-nya, ya kan, berdasarkan pernyataan ini, kemudian indikatornya ini, ya kan, capaiannya apa di program studi untuk di akhir TS-nya, ya kan. Bapak Ibu bisa melihat melihat indikatornya, kemudian menuliskan capaiannya. Contoh di sini umpamanya indikatornya adalah program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran sesuai dengan profil lulusan berdasarkan visi misi dan KKNI dan keunggulan keperawatan holistik dan sebagainya. Umpamanya capaiannya apa? Tersedia dokumen rumusan capaian sesuai profil lulusan yang lengkap. Ini contoh saja ya Bapak Ibu, seperti nanti bisa diperbaiki kalimatnya. Artinya capaian tersebut terhadap indikator yang Bapak Ibu sudah tetapkan, kemudian di akhir TS-nya capaian yang dicapai oleh program studi sudah sejauh mana, apakah tersedia lengkap atau tersedia berapa persen dan sebagainya, itu tuliskan capaian yang sudah dicapai program studi tersebut. Kemudian dokumen penunjangnya ini sebaiknya berbasis formulir. Jadi yang Bapak Ibu lakukan di program studi ketika kita sudah membuat standarnya, ketika kita sudah membuat manual, kita sudah membuat standar, jangan lupa dilengkapi juga dengan formulir. Jadi mungkin sebaiknya setiap pernyataan isi standar itu dilengkapi dengan satu formulir. Namun kalau seandainya tidak sempat atau belum tersedia, mungkin untuk periode ini bisa paling tidak satu standar itu tersedia satu formulir. Kalaupun seandainya belum sempat juga, paling tidak satu pernyataan isi standar yang sudah jelas indikatornya itu harus ada dokumen penunjangnya apa, yang Bapak Ibu klaim bahwa capaiannya itu seperti itu. Namun ketika siklusnya sudah baik, sebaiknya setiap pernyataan isi standar itu tercermin ada formulirnya minimal satu, kurang lebih seperti itu. Umpamanya di sini formulir A, atau nanti disesuaikan dengan nomor formulirnya Bapak Ibu, ya kan, seperti itu. Atau dokumen penunjang apa, silakan ditulis di sini, ya kan. Jadi ketika kita ingin menginputkan lebih dari satu nama file, dipisahkan dengan koma atau enter Bapak Ibu. Kemudian link dokumennya ini sebaiknya sudah tersimpan di Google Drive email program studinya Bapak Ibu masing-masing. Jadi kita tinggal masuk ke email program studi, kemudian masuk di Google Drive-nya. Di situ dibuatkan satu folder. Sebaiknya setiap TS diisi lengkap spesifikasinya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Saya contohkan S1 ilmu keperawatan, ya kan, rangkuman evaluasi diri TS 2020-2021. Jadi diisikan prodinya, jenjangnya, kemudian nama isiannya yaitu rangkuman evaluasi plus TS-nya. Ya kan? Kemudian Bapak Ibu create.
Jadi ketika nanti Bapak Ibu men-share ke LPM atau ke auditornya sudah tahu bahwa ini foldernya prodi mana, seperti itu. Nanti di dalamnya Bapak Ibu bisa membuat lebih spesifik lagi. Ini untuk standar kompetensi, ini untuk standar isi, ya kan, standar proses penilaian dan seterusnya. Bisa dibuatkan lagi folder dengan cara klik kanan new folder. Tetapi di parentsnya sebaiknya Bapak Ibu buat seperti ini dulu, kemudian di share, ya kan, di share di dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia atau UMI. Jadi pastikan ini tercentang Bapak Ibu, yaitu di share di UMI, ya kan. Kalau yang ini di bawah ini one with the link, maka semua yang mendapatkan link ini bisa mengakses dokumennya Bapak Ibu. Tapi kita defaultkan ke UMI, jadi kita harapkan semua yang mengakses dokumen SPMI adalah menggunakan email UMI. Kita copy, kemudian done. Oke, kemudian kita masukkan linknya di sini. Oke, karena ini sampel, jadi saya nge-share-nya folder Bapak Ibu. Tetapi nanti ketika sudah spesifik merujuk ke formulir atau dokumen yang jelas, maka sebaiknya link tersebut juga berbasis pada file yang Bapak Ibu klaim sebagai dokumen penunjang atau formulir mutu untuk membuktikan ketercapaian program studinya Bapak Ibu masing-masing. Ketika sudah, tekan save, kemudian oke atau yes. Oke, ketika sudah melakukan pengisian, maka dia berubah menjadi hijau Bapak Ibu. Untuk masa periode penginputan ketika masih bisa terbuka atau masih dalam range waktu penginputan, berarti Bapak Ibu masih bisa melakukan penginputan atau pengeditan di sini, ya kan, seperti itu. Jadi nanti tinggal dilengkapi saja Bapak Ibu inputannya, baik rencana mutu maupun rangkuman evaluasi dirinya. Saya kira cukup untuk panduan singkat kali ini, pengisian SPMI online berbasis dokumen SPMI program studi. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.